Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Pramansa dengan NIM A3202100099 dari kelas Introduction to Tourism B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan wisata secara singkat dan jelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara wisata bahari, wisata budaya, dan wisata pertanian, wisata buru, wisata ziarah, wisata cagar alam, dan wisata konvensi. Yang pertama adalah wisata bahari. Wisata bahari artinya adalah segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut, baik itu di pantai, pulau, atau bawah laut. Kemudian wisata budaya adalah wisata yang bertujuan untuk bepergian bersama-sama dengan tujuan mengenai hasil kebudayaan setempat, contoh untuk memajukan kepariwisataan di Indonesia. Dan yang ketiga ada wisata pertanian. Wisata pertanian adalah segala hal yang ada di dunia pertanian, seperti wisata melihat sawah, antara padi petani, cangkul, bercocok tanam, dan hal-hal lain yang menjadi hiburan bagi yang menikmati itu di wisata pertanian. Kemudian ada wisata buru. Dalam wisata buru adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan satwa sebagai objek kegiatan untuk berburu. Contohnya untuk berburu kijang atau babi dan lain-lain. Kemudian wisata ziarah atau juga dikenal dengan wisata religi keagamaan yang dilindungi oleh pemerintah, yang merupakan salah satu bentuk perjalanan paling tua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu kala untuk mengenal sebuah agama yang dianut oleh individu. Kemudian ada wisata cagar alam, adalah suatu wisata di kawasan cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah dan dibiarkan berkembang secara alami karena di dalamnya terdapat tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Kemudian ada wisata konvensi. Yang terakhir adalah wisata konvensi, yang merupakan wisata yang digunakan untuk melakukan pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar, dan mendiskusikan topik-topik tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan motif apa yang dimaksud dengan wisata sejarah, wisata alam, wisata religi, dan wisata pendidikan berdasarkan lokasi yang dituju. Yang pertama, wisata sejarah. Wisata sejarah dari warisan budaya bisa dipahami sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk mengunjungi destinasi wisata yang memiliki sejarah dan warisan budaya tertentu. Kemudian wisata alam, yaitu salah satu contohnya adalah hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora dan fauna. Keindahan alam itu sendiri yang mana memiliki keunikan corak untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Wisata religi adalah wisata yang ditunjukkan guna dalam wawasan keagamaan pada setiap wisatawan. Berbagai tempat dapat dijadikan sebagai destinasi wisata religi, seperti masjid, gereja, atau candi-candi bagi agama Hindu dan Buddha, bergantung pada agama yang dianut. Yang terakhir ada wisata pendidikan. Wisata pendidikan adalah salah satu bentuk wisata dan merupakan cara untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk belajar siswa untuk meningkatkan pengetahuan. Biasanya wisata pendidikan bisa didapatkan melalui museum. Salah satu bentuknya adalah bisa museum lukisan atau barang-barang peninggalan untuk menambah wawasan dan menjadi wisata pendidikan. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan contoh wisata di Indonesia dengan daya tarik, kondisi iklim, dan yang saya akan berikan contoh adalah Kawah Ijen. Tempat wisata Kawah Ijen menawarkan
banyak menawarkan suasana yang sangat baru bagi wisatawan yang dingin. Tetapi di Kawah Ijen kamu bisa melakukan dua aktivitas yang menarik. Pertama, melihat blue fire saat dini hari, dan yang kedua, bisa melakukan trekking sembari melihat para penambang yang lalu lalang tanpa lelah dengan menambang batu belerang yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.